Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini pemirsa masih dengan tema yang sama, yaitu perempuan, ruang publik, dan persoalannya. Masih bersama dengan Mbak Hanifah. Baik Mbak Hanifah, kita lanjutkan lagi nih pembahasan yang menarik hari ini ya, yang tujuannya semoga juga bisa membuka pikiran untuk masyarakat khususnya Bengkulu, untuk para pemirsa Opini. Nih sekarang agak berat juga ngomongnya ya, kalau kita lihat di Bengkulu tuh hampir setiap minggu ada tuh masuk kayak ya 2-3 berita tentang KS tuh pasti masuk gitu ya Mbak ya. Dan yang disayangkan adalah komentar-komentarnya. Komentar-komentar yang sering kali dijadikan candaan, sering kali dicibir, seperti itu. Menurut Mbak sendiri di Bengkulu sendiri bagaimana nih tentang tanggapan dengan persoalan tersebut? Nah, kalau kita menemukan berita-berita tentang KS, tentang perempuan itu kan komentarnya lebih banyak ke menghujat si korban ya, mencibir si korban. Itu kan sebenarnya itu akan menambah trauma mendalam bagi perempuan, bagi korban khususnya ya. Jadi korban jadi semakin takut untuk melapor, untuk berbicara tentang apa yang dia alami, untuk mencari keadilan lah istilahnya ya. Itu menurut saya sendiri sih itu mengindikasikan bahwa orang-orang masyarakat kebanyakan di Bengkulu ini masih minim terhadap masih sedikit ya pedulinya terhadap korban-korban kekerasan perempuan. Mungkin karena faktor minimnya literasi itu tadi ya Mbak, kembali lagi ke situ ya. Masih edukasi atau tentang perbincangan tentang isu-isu perempuan, tentang kepedulian terhadap perempuan itu masih minim sekali itu Mbak, kalau menurut aku sih. Oke, baiklah. Berarti salah satu faktornya pola pikir yang seperti itu adalah minimnya literasi. Karena kalau kita mau cari juga nih banyak sekali fakta-fakta yang sudah dipublish ya di jurnal, mungkin tinggal di search aja judul apa nih yang mau, bahasan apa nih yang mau kita gali, seperti itu. Tinggal search udah keluar sebenarnya. Iya benar, sebenarnya ya Mbak. Sebenarnya sudah banyak kawan-kawan yang yang mempublikasikan jurnal-jurnal penelitian ilmiah bahwasanya memang ada suatu kondisi perempuan itu dia memang benar-benar jadi korban, seperti itu kan Mbak. Jadi tinggal kemauan sendiri ya dari kita pribadi, mau atau tidak membacanya gitu, mau tidak mencari tahu, aware atau tidak, peduli atau tidak, seperti itu Mbak. Nah ini masih banyak juga nih yang kayaknya perempuan itu di ruang publik benar-benar diatur sedemikian rupa agar bisa menjadi sosok yang anggun, sosok yang perempuan di mata publik seutuhnya, seperti itu. Tanggapan Mbak sendiri bagaimana terkait? Perempuan itu lebih banyak labelingnya sih Mbak. Labelingnya dia ditempeli sama label-label bahwasanya perempuan itu harus feminin, harus anggun, harus lemah lembut dan sebagainya. Nah, sebenarnya itu kan tidak semua perempuan itu berada di kondisi yang demikian. Atau tidak, ketika misalnya perempuan dituntut untuk menjadi anggun, dia dituntut untuk malah tidak menjadi dirinya sendiri. Dia makin bentrok dengan dirinya. Kan nggak semua perempuan tuh kan Mbak mau berpenampilan anggun, mau feminin apa segala macam. Itu kan jadi suatu konflik lah. Masyarakat menuntut perempuan seperti ini, namun perempuannya sendiri tidak mau seperti itu. Nah, ketika perempuan memilih untuk tidak seperti itu, tidak menjadi anggun dan segala macam yang diinginkan masyarakat, datang tuh nanti stigma-stigma dari masyarakat. Itu makanya menjadi perempuan itu menurut saya sulit sih Mbak. Dia lebih banyak diaturnya, lebih banyak pandangan masyarakatnya yang tidak baik, seperti itu. Baiklah. Nah itu kalau kita bahas secara pandangan publik seperti apa. Nah sekarang kita beralih nih Mbak, bagaimana seharusnya perempuan, para penyintas yang sudah menjadi para penyintas itu menyikapi ketika mungkin mereka pasti akan shock, mungkin mereka akan tidak berani berbicara atau mungkin ketemu dengan banyak orang. Ini bagaimana seharusnya perempuan itu bersikap awalnya gitu loh, yang benarnya seperti apa? Ketika
perempuan Menjadi yang korban. menjadi korban ya Mbak, itu kan sebenarnya itu dalam kondisi yang tidak mudah sebenarnya, kondisi yang sulit. Dia harus apa ya, harus sadar dulu bahwasanya tuh ada yang bisa membantu dia sebenarnya. Dia harus mencari pertolongan. Nah, itu yang harus dia lakukan pertama kali seharusnya ya. Namun emang sulit sih, memang kondisinya sulit sih Mbak. Bagaimana ketika misalnya perempuan dia menceritakan masalahnya, dia tidak percaya terhadap orang-orang lain, itu yang menjadi soalnya sih Mbak. Namun apa ya, pertolongan itu tetap harus dicari sih Mbak, dengan orang-orang terdekat dulu salah satunya sih, dengan keluarga. Itu makanya kenapa peran keluarga itu menjadi penting untuk kita, untuk perempuan sih khususnya. Oke, seperti itu ya. Jadi yang pertama harus sadar dulu, oh ini salah nih. Benar, Nggak harus sadar dulu. nggak seharusnya dilakukan ke diri saya. Diri saya tidak suka, diri saya Benar. menolak. Harus seperti itu dulu, harus ada kesadaran seperti itu dulu. Baru kemudian minta pertolongan Benar-benar. dengan orang yang dipercaya ya Mbak ya. Setelah itu baru langkah selanjutnya bisa ditentukan Iya. maunya seperti apa gitu ya Mbak ya. Karena nggak bisa salah-salah nih. Kalau misalnya langsung banyak juga kita tidak menyalahkan korban, tapi ada beberapa langkah yang salah diambil, seperti kayak langsung open gitu, langsung up ke sosial media. Benar. Ujung-ujungnya yang ditakutkan adalah berimbas balik dengan korban, yaitu kena dengan UU ITE tentang pencemaran nama baik. Iya benar itu Mbak. Seperti itu. Nah selain itu kan juga masyarakat kita tuh masih itu tadi ya, balik lagi ke stigma ya Mbak ya, yang belum berpihak pada korban. Ketika misalnya dia memutuskan untuk menceritakan di media sosial misalnya, dia harus siap tuh sama komentar-komentar netizen yang belum tentu berpihak sama dia. Nah itu bukan malah akan membantu dia, ketakutannya nanti dia akan malah menambah trauma. Iya, lebih Si terpuruk perempuan, nanti iya, takutnya. lebih terpuruk si perempuan korbannya ini tadi. Makanya itu menjadi bukan sebuah solusi yang tepat sih ketika misalnya kita menceritakan di media sosial. Oke, jadi jangan sampai salah langkah. Benar, jangan sampai salah langkah, jangan sampai kita salah mencari tempat pertolongan. Nah, kalau kita lihat juga sekarang ini adalah anak-anak lebih rentan Benar. terjadi KS terhadap anak-anak. Bagaimana sih seharusnya orang tua mengambil peran terhadap itu? Mungkin untuk mencegah agar anaknya nih safe nih, aman gitu loh. Oke Mbak, sebenarnya yang penting di masyarakat kita itu tuh adanya edukasi seksual bagi anak-anak. Yang mana masih sering dianggap tabu Nah, gitu ya. itu yang sering dianggap tabu dan orang tua lebih memilih untuk menjauhkan anak-anak dari pendidikan seksual ini tadi. Sebenarnya itu kan menjadi hal yang penting, hanya saja memang harus dikondisikan dengan umur anak-anak tadi misalnya ketika dia masih anak-anak, dia harus dibatasi tuh apa yang tidak boleh, misalnya tidak boleh dipegang, atau apa yang orang lain tidak boleh lihat, hanya dia sendiri yang boleh lihat, seperti itu. Itu salah satu bentuk edukasi seksual yang menurutku penting untuk anak-anak sekarang tuh Mbak. Oke, jadi itu yang harus untuk mencegah ya. Untuk mencegah, salah satunya itu edukasi seksual sejak dini. Oke, perlindungan pertama yang bisa dilakukan oleh para orang tua adalah edukasi seksual sejak dini. Baiklah. Nah, kalau kita bahas tentang ini dan Mbak juga bergerak di bidang yang sering diskusi seperti para literasi, aktivis seperti itu, literasi seperti itu. Nah, apa nih resolusi kedepannya mau seperti apa nih? Untuk resolusi kedepannya, bagaimana diskusi-diskusi itu lebih banyak dilakukan atau lebih banyak diadakan di kalangan mahasiswa, di kalangan pemuda. Tapi yang lebih kami inginkan sebenarnya itu diskusi nggak hanya di kalangan pemuda dan mahasiswa, tapi di kalangan masyarakat semuanya, tidak memandang usia, tidak memandang umur, itu bisa dilakukan sih Mbak. Untuk ya salah satunya menambah literasi, menambah edukasi itu sendiri. Oke deh, baik. Kita jeda dulu, nanti kita lanjutkan Oke. lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi Ini.